Malam, perkenalkan nama saya Gad Umuringi Ganimatalo dengan NIM 2103020086 kelas C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku pengantar sosiologi dari Suarjono Sukanto untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Larsarus Jahamat. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu bab 1. Bab 1 pendahuluan A. Pengantar. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban masyarakat, manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa di Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul oleh kejahatan, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik, peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Auguste Comte, seorang ahli filsafat Prancis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan, umumnya merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Nama-nama seperti Auguste Comte Prancis, Herbert Spencer Inggris, Karl Marx Jerman, Max Weber Jerman, Lester F. Ward Amerika Serikat, dan beberapa nama lainnya yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, ilmu sosiologi kemudian menyebar ke benua dan negara-negara lainnya seperti Indonesia. Bab 2. Proses sosial dan interaksi sosial. A. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu 1. Adanya kontak sosial 2. Adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu 1. Antara orang perorangan, 2. Antara orang perorangan dengan satu kelompok manusia atau sebaliknya, 3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Suatu kontak dapat pula bersifat primer dan sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dengan dan berhadapan muka, misalnya orang yang berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perantara. Bab 3. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena budaya adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga satu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. 3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. 4. Berstruktur berkaidah dan mempunyai pola perilaku. B. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Besar kecilnya jumlah anggota. 2. Derajat interaksi sosial. 3. Kepentingan dan wilayah. 4. Keberlangsungan suatu kepentingan. 5. Derajat organisasi. 6. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. 2. Kelompok sosial
dipandang dari sudut individu. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti bagi individu-individu tadi sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. 3. In-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Output adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. 4. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, primary group, atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengalaman secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. 5. Paguyuban, Gemeinschaft, dan Patembayan, Gesellschaft. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. A. Kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budidaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. B. Unsur-unsur kebudayaan. Melville Herwitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan yaitu A. Alat-alat teknologi, B. Sistem ekonomi, C. Keluarga, D. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan. A. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai dan alam sekelilingnya. B. Organisasi ekonomi. C. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. B. Organisasi ekonomi. C. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. D. Organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. B. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. C. Sistem kemasyarakatan. D. Bahasa. E. Kesenian. F. Sistem pengetahuan. Bab 5. Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. B. Proses-proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan.
Satu, norma-norma masyarakat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengingat norma-norma tersebut secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu A. Cara, usage, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. B. Kebiasaan, folkways, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. C. Tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. D. Adat istiadat, custom, tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu A. Proses pelembagaan. B. Norma-norma yang internalised. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institutionalized apabila norma tersebut A. diketahui, B. dipahami atau dimengerti, C. ditaati, D. dihargai. Bab 6. Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. A. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. B. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan disendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. A. Distribusi hak keistimewaan yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. B. Sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Bab 7. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi tidak kekuasaan sebagai suatu yang baik dan atau yang buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kekuasaan bersifat netral, maka nilai baik atau buruknya harus dilihat dari penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang dapat pengakuan masyarakat. Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. B. Pembatasan pengertian. 1. Definisi. 1. William F. Ochbum mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial. Yang ditekankanlah adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. 2. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. C. McIver perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. 4. Gilin dan Gilin mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari tata cara hidup
yang telah diterima karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Bab 9, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Masalah sosial berbeda dengan problem yang ada di masyarakat karena masalah sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial tersebut bersifat sosial karena bersangkut paut dengan hubungan antara manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian budaya yang normatif. Masalah sosial batasan dan pengertian. Acap kali dibedakan dengan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat. Yang pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial kelompok. Bab 10 penutup. Beberapa sosiologi tertentu lebih banyak menaruh perhatian pada sumber-sumber dasar keutuhan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa dasar keutuhan masyarakat adalah adanya kesatuan cita-cita dan pendapat mengenai nilai dan norma-norma yang berlaku. Perubahan juga pasti akan terjadi walaupun cenderung perlahan-lahan karena senantiasa tergantung pada perubahan sikap dan kepercayaan. Pola pendekatan ini biasanya dinamakan pola konsensus atau model konsensus yang kadang